Apa jadinya kalau lo adalah seorang aktor terkenal yang tiba-tiba nggak bisa lagi acting gara-gara kena kutukan? Setelah film terakhirnya pada tahun 2022, Ernest Prakarsa akhirnya balik lagi dengan film terbarunya, yaitu berjudul Lupa Daratan, yang kali ini berkolaborasi bersama Netflix dan juga Imaginary atau PH-nya sendiri. Yang mana di film ini dia menceritakan soal Vino, seorang aktor terkenal dan hebat yang tiba-tiba nggak bisa lagi acting gara-gara kena kutukan. Nah, kutukannya sendiri itu datang dari kesombongan dia, atau bisa dikatakan dia lupa daratan. Sekilas film ini tuh ngingetin gue sama filmnya Jim Carrey yang berjudul Liar Liar. Bedanya kalau Jim Carrey itu berperan sebagai seorang lawyer, nah, Vino ini berperan sebagai seorang aktor. Yang mirip dari kedua film ini adalah bagaimana kutukan membuat mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang biasanya mereka hebat melakukannya. Kalau si Jim Carrey itu jadi nggak bisa berbohong lagi karena dia biasa berbohong kalau lagi di sidang gitu ya. Nah, kalau si Vino ini dia nggak bisa acting lagi, sedangkan acting itu adalah sesuatu yang dia bangga-banggakan dari dalam dirinya gitu. Bahkan gara-gara acting, gara-gara bakatnya itu, dia jadi orang yang sombong sampai dia melupakan orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa hal yang gue suka dari film ini. Yang pertama tentunya adalah ini jagonya Ernest Prakarsa ya dalam membuat sebuah drama keluarga yang hangat tentunya. Kali ini drama keluarganya itu datang dari konflik kedua kakak beradik nih, yang mana diperankan oleh Vino Gebastian dan juga Agus Kuncoro sebagai kakaknya yang bernama Iksan. Mereka berdua ini terlibat konflik internal keluarga, namun konfliknya ini bukan sesuatu yang dibesar-besarkan. Konfliknya itu sendiri datang dengan kehangatan tentunya, dimana sebenarnya keduanya tuh sama-sama saling sayang gitu, cuman ada kesalahpahaman di antara keduanya. Selanjutnya yang gue suka dari film ini tentunya adalah actingnya ya. Agus Kuncoro dan juga Vino Gebastian itu kita udah tahu lah, tapi di sini yang gue suka banget adalah Dea Panendra, dan gue berharap bisa melihat dia di film-film selanjutnya. Dan tentunya film ini kan drama komedi ya, jadi humornya tentunya komedinya itu juga harus bagus, dan film ini berhasil menyuguhkan sebuah komedi yang cukup menggelitik tentunya, yang beberapa beat juga bikin gue tawa ngakak. Cuman ada beberapa beat yang memang lu harus tahu dulu konteksnya, lu harus punya wawasan dulu terhadap beat tersebut sehingga lu bisa paham dengan konteksnya, bisa relate dan juga tentunya bisa ketawa. Kayak contohnya Morgan Oey, yang mana kita tahu kalau misalnya dia itu anggota Smash, tapi kalau misalnya kita nggak tahu dia anggota Smash, mungkin di scene itu kita nggak akan ketawa. Begitupun dengan beatnya Vico. Hal yang gak gue suka dari film ini, atau bisa dikatakan kurang kuat lah ya, yang pertama adalah film ini terlalu banyak ngebahas hal ini itu, yang sehingga bikin filmnya tuh gak fokus dan jadi gak kuat untuk konflik utamanya. Walaupun sebenarnya bahasan yang dibawa itu adalah bahasan yang penting ya, seperti kesejahteraan para pekerja film yang di balik layar biasanya ya. Terus juga bagaimana lingkungan film itu kerap kali jadi sarang pelecehan seksual karena ada yang namanya relasi kuasa. Dunia film itu rentan dengan hal-hal seperti itu. Selain banyak hal yang mau dibahas di film ini juga, konflik utamanya kan ini soal gimana caranya si Vino itu bisa balik acting lagi. Nah, acting ini kan berarti menjadi sesuatu yang krusial kan untuk si Vino, tapi kita nggak pernah dilihatkan bagaimana kemampuan acting dia ketika sesudah atau sebelum kutukan itu ada. Yang kita tahu Vino ini jago acting itu lewat kata-kata orang lain, bukan dari kita lihat di satu adegan tertentu gitu. Nah, ini juga nyambung sama keluhan gue yang terakhir, yang mana kenapa di ending itu bukan Vino yang menyelesaikan si Hasto ini gitu. Kenapa malah orang lain yang bahkan sebenarnya nggak terlalu penting di cerita ini gitu, karakter sampingan yang gue aja lupa gitu kalau misalnya ada konflik itu, malah dia yang menyelesaikan. Jadinya si Vino ini menurut gue kurang dapat payoff lah di akhir. Gue kira di awal si kemampuan Vino ini ketika dia udah balik lagi kemampuannya itu bakal jadi sesuatu yang penting untuk mengalahkan si Hasto ini gitu, untuk memberi pelajaran nih untuk si villain utama di cerita ini. Tapi sayangnya itu nggak terjadi. Gua merasa gara-gara itu tidak terjadi, si film ini serasa memiliki dua cerita yang tidak terhubung sama sekali. Overall ini film yang bagus buat gua dan layak untuk ditonton tentunya. Ini juga cocok untuk kalian tonton bersama keluarga kalian sembari liburan akhir tahun ya kan. Oke, sekian review dari gua dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.